Satu kesalahan yang aku perbuat, aku makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma satu kali Allah pisahkan aku dengan Hawa. Umat Nabi Muhammad ribuan kali, jutaan kali bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fatahu ya Allah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para alimul ulama, para habaib, para kiai, para ustadzul asatir, para kesepuhan, bil khusus guru kita semua selaku pimpinan pondok pesantren Cidangya. Mari semua kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah kabul hajat-hajatnya, dan semoga guru kita semua Allah beri kesabaran dalam bentuk keistiqomahan untuk terus bisa mengajar santri-santrinya, dan teruntuk putra-putrinya semoga Allah jadikan putra yang soleh dan putri yang soleh. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para aparatur pemerintah Cidangya, baik dari Magerangan ataupun Palandehan, beserta staf-staf jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah kabul hajat-hajatnya, dan yang belum nikah semoga Allah dekatkan jodohnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala dan puji syukur kembali kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala raja di atas para raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kita abadi, tidak akan pernah rusak dan tidak
Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan membuat dinding penghalang antara hamba dengannya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat baik, tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, tidak akan menambah, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memandang kita semua yang duduk di tempat ini. Semoga Allah pandang dengan pandangan rahmat, semoga Allah pandang dengan pandangan maghfirah, semoga Allah pandang dengan pandangan pengampunan, semoga Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Amin ya rabbal. Dan tak lupa salat dan salam yang kita curahkan kepada junjungan kita semua, sang pembela kebenaran, pendobrak kebatilan, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang nazrulat ila nur. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan satu kata, dua kata tentang beberapa nikmat keutamaan menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad, yang insyaallah akan saya fotokopi menjadi beberapa susunan kata sampai lampu merah yang menentukannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumil kiamah akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat-umat, seluruh umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang dimana akan berdiri di posisi paling depan membawa benderanya baginda Nabi besar Muhammad. Umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan bahwasanya dulu Nabi Allah Adam alaihi salam sempat iri kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad, aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku, tetapi Allah berikan kepada mereka. Apa 4 macam yang Allah berikan untuk kita tapi tidak Allah berikan kepada Nabi Allah Adam? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Sedangkan bagi umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka bertobat, Allah terima taubat mereka. Hadirin hadirat rahimahumullah, ketika Allah keluarkan Nabi Allah Adam dari sorga, itu Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Si Dahwa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Allah Adam bertobat, tobat beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau berada di kota Mekah, baru tobat beliau diterima. Itu pun karena beliau membawa namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, kehormatan Muhammad, keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, dari mana kau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Muhammad? Lalu Nabi Allah Adam menjawab, ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh, aku angkat kepalaku ke atas dan aku lihat di tiang-tiang arus, di tiang-tiang surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasanya Muhammad bukan manusia biasa. Sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti makhluk itu makhluk yang paling kau cintai ya Allah. Makanya aku bawa nama Muhammad dalam pertaubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku ya Allah. Apa kata Allah, sadaqta ya Adam. Sadaqta ya Adam, betul apa yang kau katakan itu wahai Adam. Kalau engkau bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu wahai Adam.
Walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, dan kalau bukan karena Muhammad tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Jadi Nabiullah Adam diterima taubatnya ketika beliau berada di Baitul Maqdis saja. Sedangkan bagi umat Nabi Muhammad dimanapun mereka bertobat, Allah terima taubat mereka. Itu yang pertama, tidak pernah Allah kasih untukku, tapi Allah kasih untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, kata Nabiullah Adam alaihi salam. Kita taubat tidak perlu pergi ke kota suci Mekah. Kita taubat cukup taubatan nasuha, beristighfar menyesali perbuatan dosa, maka dengan itu insyaallah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang apa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad? Allah selalu kasih kita keutamaan, Allah selalu kasih kita kemudahan. Yang kedua, kata Nabi Adam alaihi salam, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa hanya karena satu kesalahan. Satu kesalahan yang aku perbuat, aku makan buah kuldi, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma satu kali Allah pisahkan aku dengan Hawa. Umat Nabi Muhammad ribuan kali, jutaan kali bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang ketiga, kata Nabi Adam alaihi salam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Aku berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan. Umat Nabi Muhammad mereka berbuat dosa dalam keadaan melepaskan pakaian, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Adam alaihi salam, aku berbuat salah di dalam sorga. Di dalam sorga aku berbuat salah, Allah murka, Allah keluarkan ke dunia. Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tetapi kalau bertobat, tobatnya diterima, maka Allah masukkan mereka ke dalam sorga. Kebalik, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di dalam sorga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Nabi Muhammad mereka berbuat dosa di dunia, Allah masukkan mereka ke dalam sorga. Lihatlah bagaimana kemuliaan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bukan Nabi yang butuh sholawat kita, tetapi kita yang butuh bersolawat kepada Nabi. Bukan Nabi yang butuh sholawat kita, tetapi kita yang butuh bersolawat kepada Nabi. Dan semoga dengan bersolawat dapat menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan semoga dengan bersolawat kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulan yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, kita hanya perlu bersyukur atas nikmat Allah yang dimana kita tidak pernah meminta dan tidak pernah kita ketahui sebelumnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dulu mencatat kita untuk menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Yang dimana Allah berkata dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamulah sekalian umat yang terbaik, umat yang paling utama, umat yang paling mulia yang Allah keluarkan untuk segenap manusia.
Kenapa kita bisa menjadi umat yang terbaik, umat yang paling mulia? Karena satu, karena kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi mulia karena kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hei sekalian umat manusia, baik dari yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, baik dari pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat. Hei sekalian umat manusia, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, telah sampai kepada kalian Rasul Allah min anfusikum, dari golongan kalian wahai manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kita merasakan menderita dan susah, beliau lebih dulu merasakan itu semua. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, beliau menjaga kita, akidah kita, syariat kita, sholat kita, puasa kita, agar kita tidak menyimpang, agar kita tidak tersesat, agar kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman beliau sangat cinta, beliau sangat sayang. Sebelum kita mencintai dan merindukannya, beliau lebih dulu mencintai dan merindukan kita. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.